Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, azizatullah wa talibat saf tsalis lil marhala al mutawassithah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini Kamis 9 Zulhijjah 1441 Hijriah, yang tentunya ini adalah hari yang sangat mulia, sangat agung, hari Arafah, hari yang kita disunnahkan untuk berpuasa padanya, mengingat keutamaan yang begitu besar, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yawma Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah untuk menggugurkan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah dari Allah SWT untuk bisa menjalankan puasa sunnah ini, karena mengingat keutamaan yang besar di mana Allah akan menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, beliau menjelaskan di dalam penjelasan tentang hadis ini bahwa hadis ini menunjukkan digugurkannya dosa-dosa seorang hamba bukan berarti semua dosa, tetapi dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar itu harus dengan taubat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza istuniba al-kaba'ir." Salat yang 5 waktu, kemudian salat dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, di waktu-waktu itu akan menggugurkan dosa-dosa. Ya, di antara waktu-waktu itu Allah akan gugurkan dosa-dosa selama meninggalkan al-kabair. Jadi ada beberapa dosa yang bisa digugurkan dengan sebab apa? Dengan sebab kita selalu menjaga salat 5 waktu, selalu menjaga salat Jumat dari Jumat ke Jumat, selalu menjaga puasa Ramadan, selalu mengamalkan puasa Ramadan dari Ramadan ke Ramadan, itu secara tidak langsung akan menggugurkan dosa-dosa, ya, selama meninggalkan dosa besar. Artinya bahwa dosa-dosa besar itu tetaplah harus melalui taubat. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, apa yang Allah larang darinya, nukaffir ankum sayi'atikum, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kalian dan Allah akan masukkan kalian kepada tempat yang mulia. Ini apa? Jika kalian meninggalkan dosa besar, maka Allah akan ampuni. Ini menunjukkan bahwa dosa besar itu haruslah dengan taubat. Nah, di antara amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa itu adalah puasa di bulan Arafah. Yang sudah disebutkan tadi bahwa dosa yang bisa digugurkan ini adalah min saghairil dzunub, dari dosa-dosa kecil. Meskipun demikian, ini adalah sebuah karunia yang sangat besar, ya, di mana betapa banyak dosa-dosa kita, ya, yang tanpa kita sadari, ya, ini semua insya Allah Allah akan gugurkan dosa tersebut melalui puasa di bulan Arafah, dengan syarat tentunya puasa kita dilaksanakan dengan ikhlas untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah lalu dari materi kita, dan insya Allah ini adalah hari terakhir untuk pembahasan tentang babul atimah.
hari terakhir pembahasan tentang masalah terkait dengan makanan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa jenis hewan yang halal dan yang baik. Nah, kriterianya seperti apa sudah kita jelaskan, dan kita akan bahas hari ini adalah beberapa makanan yang masa kata anhu asyari, yang syariat diam atau tidak membicarakan tentang status makanan tersebut. Qala mu'allif wa ma sakata anhu syari wa lam yarid nassun bi tahrimi fa huwa halalun li'anna al-asl fil hayawanat annaha mubahatul akli ila an yadulla dalil khasun aw amun ala tahrimiha. Apa-apa yang syariat asyari, yakni Allah Subhanahu wa taala, sakata diam, tidak menjelaskan dan tidak menaskan atau tidak menjelaskan di dalam dalil Quran, walam yarid nasun bitahrimihi, tidak ada nas yang secara jelas tentang pengharamannya, maka fahuwa halal. Ini kaidah. Jadi kalau tidak ada nas tentang pengharamannya terhadap suatu makanan, maka itu adalah halal. Kenapa? Li'annal asla fil hayawanat annaha mubahatul lil akli. Bahwa asal dari hewan-hewan itu adalah mubah untuk dimakan. Ila an yadulla dalilun khasun aw amun ala tahrimiha, kecuali ada dalil khusus atau dalil umum yang mengharamkannya. Dalla ala hada, hal ini sebagaimana ditunjukkan, pertama adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan buat kalian ma fil ardi jami'a, segala yang ada di muka bumi ini semuanya untuk kalian. Wala yamtannu azza wa jalla illa mubah, dan tidaklah Allah menganugerahkan sesuatu yang ada di muka bumi ini kecuali sesuatu yang mubah. Itu yang pertama dalilnya. Dalil yang pertama tentang bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah boleh, ya. Wa huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Kemudian yang kedua, hadis dari Rasulullah SAW sebagian diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun wa ma harrama fahuwa haramun wa ma sakata anhu fahuwa afwun faqbalu minallahi afiyatah fa innallaha lam yakun la yansa syai'a wa tala wa ma kana rabbuka nasiya. Di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya, maka itu adalah halal. Wa ma harrama fahuwa haram, dan apa yang Allah haramkan di dalam kitabnya, maka itu adalah haram. Wa ma sakata anhu, dan apa-apa yang Allah SWT diam, tidak menjelaskan di dalam kitabnya, tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan, fahuwa afwun, maka itu adalah sebuah bentuk permaafan, pemberian maaf dari Allah SWT. Faqbalu minallahi afiyatahu, maka terimalah dari Allah SWT bentuk pemaafan tersebut. Fa innallaha lam yakun la yansa, karena sesungguhnya Allah tidaklah lupa. Jadi ketika Allah SWT tidak menjelaskan
tentang sebuah makanan itu atau hewan tersebut, apakah hewan itu halal ataukah hewan itu haram, maka ketahuilah ketika Allah tidak menjelaskan bukan berarti Allah lupa sehingga tidak menjelaskan. Tidak, melainkan itu adalah sebuah bentuk maaf dari Allah, sebuah bentuk anugerah dari Allah. Maka terimalah anugerah Allah itu, terimalah bentuk maaf dari Allah tersebut, ya, karena Allah tidaklah lupa. Oleh karena itu, wa ta'ala kemudian membaca ayat, Rasulullah SAW membaca ayat, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidak Rabb kamu itu lupa. Jadi ketika tidak disebutkan apakah halal itu halal atau itu haram, maka pada kaidah asalnya itu adalah halal. Karena itu adalah bentuk pemaafan dari Allah, ya. Bentuk keringanan kerusakan, maka terimalah, ya. Terimalah bentuk keringanan atau pemaafan dari Allah SWT sebagai anugerah buat kita. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fil fatawa. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan di dalam Majmu' Fatawanya, kata beliau, fal aslu fi jami'il a'yanil mawjudati ala ikhtilafi asnafiha wa tabayuni awsafiha an takuna halalan mutlaqan lil adamiyyin. Kata Ibnu Taimiyah bahwa asal fi jami'il a'yan, pada setiap jenis benda-benda yang berwujud, ala ikhtilafi asnafihim, dengan berbagai jenis macamnya, wa tabayuni awsafihim awsafiha, dan perbedaan sifatnya, antakuna halal, bahwa segala jenis itu adalah halal mutlak, ya, secara mutlak halal bagi manusia, ya. Ini asal dari segala jenis yang ada, ya, di muka bumi ini adalah dengan berbagai jenis, perbedaan sifat, itu adalah halal, ya, bagi manusia. Wa antakuna tahiratan, dan benda atau hewan tersebut adalah tahirah, suci. La yahrumu alaihim, ya, tidak diharamkan atas mereka, mala yastahiha mubashar mala bisataha wa mubasharataha. Tidaklah diharamkan bagi mereka mala bisataha, yakni pakaian-pakaiannya untuk dipakai, tidak diharamkan untuk dipakai, wa mubasharataha, dan tidak diharamkan juga kulit-kulitnya untuk digunakan, ya. Semua yang adanya suci, ya, baik itu yang dipakainya, ya, kulitnya, ya, bulunya dan sebagainya, itu semua adalah suci. Ini kaidah asal sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya. Wa min amsilatil hayawanat al mubahah, di antara contoh-contoh hewan yang mubah, bina'an ala hadhil qaidah, berdasarkan kaidah ini, di antaranya al-battu bi anwa'ihi, berbagai jenis bebek, ya. Berbagai jenis bebek itu contohnya adalah halal. Wadhabbi, ya, berbagai jenis rusa bi anwa'iha, dengan berbagainya, ya. Watawus, burung merak, wa bitrik, ya. Bitrik ini burung penguin, ya, burung penguin, bitrik. Kemudian wal babqa, burung beo, ya, wal hammam, burung merpati, bi anwa'ihi, dan berbagai jenis macamnya, wa na'am, ya, burung unta. Kemudian wa malikil hizin, ya, ini adalah burung bangau, ya. Wal bulbul, ya, burung bulbul bi anwa'ihi, dengan berbagai jenisnya. Kemudian wal yarbo, ya, wal zarafah, burung zarafah. Kemudian
wastijab dan burung tupai, ya, tupai, wal kangur, ya, burung kanguru, kemudian wal pangkat, landak, wasalahfah, ya, penyu atau kura-kura, kemudian wasahaliyah, ya, yang sejenis itu. Sahaliyah itu adalah hewan yang ini seperti biawak, ya, bentuknya seperti biawak. Wal fil, kemudian fil, ya, gajah, wa ghairihi, ya, dan yang lain-lainnya. Ini semua, ya, selama tidak ada dalil nas, ya, yang halalkan atau mengharamkannya, maka itu adalah bentuk sesuatu yang mubah, ya. Kemudian berikutnya yang kedua al-khail. Di antara hewan-hewan mubah berikutnya adalah kuda. Li hadis Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, berkata Jabir, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar al-luhumi humur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada waktu perang Khaibar untuk memakan daging-daging keledai, ya, humur. Wa rakhasa fi luhumil khayl, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah atau keringanan untuk memakan daging kuda. Ini menunjukkan bahwa kuda itu halal karena diberikan rukhsah oleh Rasulullah SAW untuk memakannya, sedangkan daging keledai atau keledai ini adalah yang diharamkan karena Nabi SAW melarang untuk memakannya. Kemudian berikutnya di antara hewan yang mubah adalah bahimatul an'am, hewan ternak. Ya, yang dimaksud dengan bahimatul an'am itu adalah al-ibil, ya, unta dengan bi'anwa'iha, dengan berbagai jenisnya. Ini ibil ini ada berbagai jenis, di antaranya al-jamal, ya, an-naqah, ya. Itu adalah di antara jenis-jenis ibil. Kemudian wal baqar bi anwa'iha, ya, al baqar dengan berbagai jenisnya, ya. Seperti misalnya kalau di kita ada kerbau, ya, itu termasuk bakar, kerbau itu, ya. Ada lagi al jamus, ya, banteng, ya, itu termasuk bagian dari al baqar. Wal ma'iz bi anwa'iha, al ma'iz kambing, ya, dengan berbagai jenisnya, ya. Ini kambing itu, ya, biasanya bentuknya agak kurus, ya, tapi kulitnya tipis, itu namanya kambing, ya, al-ma'iz. Kemudian wadhan, doan ini domba, ya, biasanya berbulu tebal, ya, bi anwa'iha, dengan berbagai jenisnya. Qala ta'ala uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Itu jelas nasnya tentang penghalalan bahimatul an'am. Kemudian yang keempat, di antara hewan yang mubah adalah al-arnab. Al-arnab ini kelinci, ya. Di hadis Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, anfajna arnaban wa nahnu bimarri dhahran. Fa akhadtuha faji'tu biha ila Abi Talha fadhabaha faba'asa biwaraqaiha aw qala bifahidaiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabilaha. Di antara hadis yang menunjukkan bolehnya kelinci ini adalah hadis Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas radhiyallahu anhu, fajna arnaban, kami mendapatkan arnab, wa nahnu bi marri dhahran, dan waktu itu kami berada di suatu tempat namanya marri dhahran. Fa akhadtuha, kemudian aku ambil kelinci tersebut, faji'tu biha ila Abi Talha, kemudian aku bawakan kepada Abu Talha. Fadabahaha, kemudian kami menyembelihnya, kemudian menyembelih, faba'asa biwarakaiha, kemudian kami bawakan dengan fakhidaiha, warak kita fakhid, ya, dengan pahanya. Kami bawakan pahanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqabilaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Ini menunjukkan bahwa arnab itu diperbolehkan karena Nabi SAW ketika dibawakan
paha dari kelinci beliau menerimanya. Kemudian yang kelima, di antara hewan yang mubah adalah al-jarad was-samak. Al-jarad, belalang dan ikan. Bi anwa'ihi, dengan berbagai jenisnya, hayyan wa maitan. Baik dalam keadaan hidup ataupun sudah mati. Nah, ini ada kekhususan. Dua jenis hewan bangkai yang diperbolehkan adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Nah, makanya hayyan wa maitan, baik hidup ataupun mati diperbolehkan. Di hadis, berdasarkan hadis, uhillat lana maitatan wa damman, dihalalkan bagi kami dua bangkai, ya, wa damman, dan dua darah. Fa amal maitatan fal huti wal jarad, adapun bangkai adalah hut wal jarad, bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa mandaman, adapun darah, fal kabidu wat tihal, adalah al kabid, yakni limpa, wattihal atau paru. Ya. Kemudian yang keenam, di antara jenis hewan yang mubah adalah al-himarul wahsyi. Himarul wahsyi, keledai liar. Nah, ini ada himarul ahli, itu tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasulullah SAW ketika perang Khaybar. Nah, Rasulullah SAW al-luhumil hamar, ya. Luhum al-hamir. Rasulullah melarang dari daging hewan keledai. Yang dimaksud hamir di situ adalah hamirul ahli, hewan peliharaan, keledai peliharaan. Ya. Adapun himarul wahsyi ini diperbolehkan berdasarkan hadis Abu Qatadah, annahu ra'a himaran wahsyian fit tariq, bahwa Abu Qatadah melihat ada seekor himar liar, ya, keledai liar, fit tariq, di jalan. Ya. Keledai liar ini kalau bahasa kitanya ini adalah kuda zebra, ya, kuda zebra. Ini adalah himar wahsyi. Sebenarnya bukan kuda, keledai, ya, bukan kuda tetapi keledai liar, itu namanya zebra. Ya, aku melihat di fit tariq Makkah, di jalan Makkah, ya. Faqatalahu, kemudian dia membunuhnya. Fa'akala ma'ahu ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian sahabat Nabi makan bersama Abu Qatadah. Ya. Wa aba ba'duhum, sedangkan sebagian dari sahabat tidak mau memakannya. Li'annahum muhrimun, karena sebab mereka kenapa tidak mau memakannya? Karena mereka sedang ihram. Fatau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, innama hiya tu'matun at'amakumuha Allah. Sesungguhnya itu adalah makanan yang Allah memberikan makan kepada kalian. Ya. Jadi zebra itu adalah makanan yang Allah berikan untuk kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa himarul wahsyi ada termasuk jenis hewan halal atau mubah. Kemudian di antara hewan mubah berikutnya adalah ad-dajaju bi anwa'ihi, ayam dengan berbagai jenisnya. Lamma qala Abu Musa radhiyallahu anhu, ketika ini berdasarkan ucapan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, yang mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu dajajan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan ayam. Ini jelas hadis menunjukkan tentang kebolehannya. Kemudian di antara hewan berikutnya yang diperbolehkan adalah ad-dab. Ad-dab ini adalah biawak, ya. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila lahu aharamun huwa ayyadab, qala la walakin lam yakun bi ardi qaumi fa'ajiduni a'afuhu fa'akaluhu bihadratihi wa huwa yanzur. Ya. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepadanya, ya, kepada Rasulullah, aharamun huwa, ya, apakah itu haram, yakni Allah? Qala tidak, ya, kata Nabi, walakin lam yakun bi adi qaumi, ya, akan tetapi aku tidak pernah
menjumpainya di tempat kaumku, fa'ajidu ni'afuhu, maka aku dapati, ya, fa'ajidu ni'afuhu, ya, maka kalimat a'afuhu ini ukrihu taqadduran, aku tidak menyukainya karena merasa apa namanya, bagi dia merasa tidak taqadduran, merasa menjijikan bagi dia, ya, merasa kelihatannya menggelikan, ya. Fa'akaluhu, kemudian para sahabat memakannya bihadratihi, dengan dihadiri oleh Rasulullah SAW, wa huwa yangdur, dan Rasulullah melihat, ya. Jadi Rasulullah melihat para sahabatnya memakan ad-dhab, ya. Ini menunjukkan takrir dari Rasulullah, pembenaran dari Rasulullah, karena kalau itu memang diharamkan, tidak mungkin Rasulullah diam di dalam melihat kemungkaran atau sesuatu yang diharamkan. Pasti Rasulullah menjelaskan, imam melarang atau imam mengharamkannya, dan Rasulullah tidak mengharamkannya dan tidak melarangnya. Para sahabat Nabi SAW memakan dhab. Ini menunjukkan bahwa dhab atau biawak tersebut dihalalkan berdasarkan kisah hadis ini. Kemudian berikutnya adalah yang termasuk hewan mubah adalah ad-dhabu. Ad-dhabu, ya, ad-dhab. Beda antara dhab dengan ad-dhabu. Ad-dhabu ini kalau bahasa Latinnya adalah hina. Hina ini adalah hewan bertaring namun halal, ya, dikecualikan ini, ya, hewan bertaring tetapi dikecualikan. Di hadis Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abi Asyaf Ammarah, dari hadis berdasarkan hadis Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Ammarah, qala qultu li Jabir, kata Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Ammarah, aku berkata kepada Jabir, ad-dhabu saydun hiya, ad-dhaba ini adalah, bukankah dia ada hewan pemburu? Qala na'am, betul, ya. Qala qultu, ya, a'akaluha, apakah aku memakannya? Qala na'am, iya. Qala qultu lahu aqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, apakah Rasulullah mau mengatakan hal itu? Iya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pertama, ad-dhabu ini adalah termasuk hewan pemburu, hewan buruan, hewan pemburu, ya, karena dia memiliki taring, ya, dan juga kecepatannya, masya Allah, ini kecepatan larinya sangat kencang, ya, sehingga bisa memburu hewan yang lain. Kemudian akan tetapi, ya, ad-dhabu ini diperbolehkan dengan nas hadis ini, ya. Memang di sini para ulama berselisih pendapat tentang halal dan haramnya, tetapi menurut pendapat yang kuat yang saya ketahui, ini ada termasuk yang diperbolehkan dan dijelaskan juga oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsman Al-Khumais di dalam kisahnya. Videonya sudah saya sertakan, silakan nanti dibaca penjelasannya. Ya, mungkin memang cuma berbahasa Arab, ya, tapi nggak apa-apa, itu sebagai pelengkap saja, ya. Ad-dhabu ini bentuknya hampir mirip seperti apa namanya, ya, hina bertaring, ya, bisa dilihat nanti di kamus bergambar bentuknya seperti apa, ya. Namun ini keunikannya, hewan ini meskipun dia pemburu tetapi termasuk hewan yang diperbolehkan dengan hadis ini. Dan tentunya kita tahu bahwa semua hewan yang diburu ini, semua hewan yang bertaring diharamkan karena memang mempunyai tabiat yang kasar, sehingga di antara hikmahnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, mewariskan sifat-sifat keras, kasar, dan juga zulum, ya. Akan tetapi ini dikecualikan untuk ad-dhabu, ya, berdasarkan nas hadis ini. Kemudian berikutnya, setelah kita selesai pembahasan tentang mabahas yang keempat tentang hewan darat, ya, kita ketahui, kita simpulkan bahwa hewan darat itu di antara yang halal dan di antara yang haram. Hewan darat yang halal itu sangat banyak, ya, sedangkan yang haram itu hanya beberapa saja berdasarkan nas dari Al-Quran ataupun
hadis. Di antara nas dari Al-Quran sebagaimana dijelaskan di dalam ayat sebelumnya tentang diharamkannya lahmul khinzir, ya. Hurimat alaikum, ya. Diharamkan atas kalian lahmul khinzir, ya, wadam, kemudian darah, ya. Itu diantaranya, ya, yang diharamkan dengan nas Al-Quran. Kemudian diharamkan juga dengan beberapa hewan darat dengan nas hadis. Diantaranya adalah hewan yang bertaring, hewan yang bercakap. Kemudian ada hewan yang hidup di air, tapi semuanya dihalalkan kecuali difda, ya, kecuali katak, meskipun digunakan untuk berburu, ya. Itu diantaranya. Kemudian untuk hewan yang darat, ya, hewan yang darat itu ada yang diharamkan berdasarkan nas Quran ataupun yang diharamkan berdasarkan nas hadis. Adapun yang tidak dijelaskan keharamannya baik di dalam Quran ataupun di dalam hadis, maka itu kembali kepada asal dari hewan tersebut adalah mubah, ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pendapat dari Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pada asalnya adalah suci dan diperbolehkan untuk dimakan, selama tidak ada dalil dari Quran ataupun Sunnah yang menjelaskan tentang kehalalannya. Dan beberapa sudah dicontohkan beberapa jenis hewan yang dihalalkan, diantaranya ad-dhaba, ad-dajjal, kemudian bahimatul an'am, ya, kemudian berbagai jenis burung, ya, kecuali yang dikecualikan seperti burung pencakar, ya. Adapun selain itu berarti diperbolehkan. Kemudian ada lagi jenis hewan-hewan yang lain yang banyak sekali, ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang al-hewan al-bahri, hewan laut. Yang pertama, kullu hewanin ya'isu fil bahri fahuwa halalul akli hayyan aw maitan binasil Quran. Setiap hewan yang hidup di laut fahuwa halalul akli, maka hewan itu halal untuk dimakan. Hayyan au maitan, baik dalam keadaan hidup ataupun mati, sudah menjadi bangkai, ya. Binasil Quran, dengan nas atau dalil dari Al-Quran. Hal ini li umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Uhilla lakum saydul bahri, ya, dihalalkan bagi kalian buruan laut, wa ta'amuhu, dan makanannya, mata'an lakum, sebagai bentuk sesuatu yang menyenangkan buat kalian. Ini dalil tentang dihalalkannya hewan laut, baik itu berupa saydul bahr, hewan buruannya, ataupun wa ta'amuhu, atau makanan yang berasal dari laut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang air laut, tentang laut. Kata beliau, huwa tahuru ma'uhu. Laut itu adalah suci airnya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Sekali lagi, air laut itu suci airnya, boleh digunakan untuk berwudu, ya, untuk taharah, ya, atau untuk mandi dan sejenisnya. Al-hillu maitatuhu, dan dihalalkan bangkainya. Kalau bangkainya halal, apalagi yang hidup. Fal ayat wal hadis yadullani ala hilli jami'i ma ya'isu fil bahri bila istisna. Ayat dan hadis tadi menunjukkan tentang halalnya setiap yang hidup di laut bila istisna, tanpa kecuali. Illa difda, kecuali katak. Yang hidup di air diharamkan katak. Kenapa? Lima warada sabiqan minan nahyi an qatlihi walau litadawi. Berdasarkan riwayat yang sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu tentang larangan untuk membunuh katak. Jadi kalau ada hewan dilarang untuk dibunuh, itu pasti haram. Begitu pula kalau ada hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, berarti itu juga haram. Jadi baik diperintahkan ataupun dilarang untuk dibunuh, ini menunjukkan keharamannya, ya. Walau litadawi, meskipun katak itu digunakan untuk berobat, jadi tidak boleh, ya, membunuh katak
kemudian dimakan untuk berobat. Makanya ada apa namanya jenis makanan suike ya. Suike itu adalah katak hijau katanya. Katak hijau yang sengaja digunakan, katanya konon itu adalah obat untuk gatal. Nah, ini tentunya dilarang berdasarkan nas ya. Supaya tidak boleh kita memakan daging katak. Kenapa? Itu ada nasnya tentang larangan untuk membunuh katak. Ya. Kalau ada larangan untuk membunuh katak berarti tidak boleh dimakan. Kemudian yang kedua, jenis hewan laut wa ma ya'isu fil bahri nau'an. Ya, yang hidup di laut itu atau di air itu ada dua jenis. Yang pertama ma ya'isu fil ma'i wa idza kharaja minhu mata. Yaitu hewan yang hidup di air, apabila dia keluar dari air, keluar dari tempat hidupnya, mata, dia akan mati. Ya. Kasamak bi anwa'i, seperti air. Kalau air itu keluar dari air, ya kalau ikan itu keluar dari air, ya digeletakkan aja di darat itu lama-lama mati. Ya, karena memang dia tidak biasa hidup di darat, ya biasanya hidup di air. Nah, yang seperti ini itu golongan yang pertama. Yang kedua, ma ya'isu fil ma'i wa fil barri aidan. Yang hidup di dua tempat, di darat dan di air. Ya, atau di air dan di darat. Tatimsah, seperti buaya. Nah, buaya ini bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Wasurtan, dan surtan. Surtan ini kalau bahasa Inggrisnya cancer ya, cancer. Bahasa makanannya ini adalah hewan laut ya, kepiting laut. Nah, kepiting laut, rajungan. Nah, wa ghairihima, dan yang lain-lainnya ya. Jadi kalau kepiting laut ini kalau di darat masih bisa hidup, ya. Tapi dia aslinya hidup di laut. Ya. Wa kullu dzalika mubahul aklihi. Semua itu diperbolehkan untuk memakannya. Illa difda, kecuali katak bisababin nahyi an qatlihi walau litadawi, berdasarkan larangan untuk membunuhnya meskipun digunakan untuk berobat. Nah, ini tentang buaya. Buaya ini memang pendapat dari ulama dari Lajnah Daimah, mereka memboleh dalam fatwanya boleh ya buaya ini, karena buaya ini aslinya hidup di air. Adapun kalau dia di darat hanya sesaat saja ya, hanya sesaat saja, karena aslinya dia hidup di air. Karena asalnya dia hidup di air, maka dia diperbolehkan. Ya. Meskipun ada pendapat yang lain sebagaimana yang saya sampaikan linknya di Classroom ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti misalnya Ahmad bin Hambal yang mengharapkan timsah atau buaya ini ya. Walam, nanti dikembalikan kepada masing-masing. Kalau mau buaya silakan dengan mengambil pendapat dari Lajnah Daimah, ulama Lajnah, atau kalau yang mengatakan tidak mau makan ya juga silakan. Al-muhim makanan itu banyak sekali ya. Al-muhim makanan itu banyak sekali yang halal dan yang thayyib ya. Kalau itu menganggap suatu hal yang mubah silakan. Yang penting kita punya dalil ya. Wa kullu dzalika mubahul akli illa dibda. Ini sudah jelaskan, semua hewan yang hidup di darat dan yang hidup di air itu semuanya boleh kecuali katak. Wa min amsilatil hayawanat allati ta'isu fil ma'i aw fil ma'i wal barri wa yahillu aqluha 'ala sahih at-timsah was-surtan was-salahfah. Di antara contoh hewan-hewan yang hidup di air atau hidup di air dan di darat dan diperbolehkan untuk memakannya menurut pendapat yang sahih adalah at-timsah, buaya ya. Was-surtan, dan kepiting laut, rajungan laut ya. Was-salahfah, kura-kura. Kemudian wajami anwa samak, dan berbagai jenis ikan. Wa kalbul ma, demikian pula anjing laut. Wa ghairihima, dan yang selainnya ya, itu diperbolehkan. Kenapa? Al aslu ya, hidup di air ya, kalau itu aslinya hidup di air. Adapun kalau dia bisa juga hidup di darat, itu kembali kepada asalnya ya, kembali kepada asalnya hidup di air ya. Semua hewan yang hidup di air adalah halal bila istisna, tanpa kecuali ya, kecuali tadi hanya satu ya, al-bidda ya, katak.
Wa yajuzu aklu jami'i tuyuril ma, dan diperbolehkan memakan segala jenis burung-burung laut, burung-burung yang hidup di air, ya. Bisyarti tazkiyah, namun harus ada syarat disembelih, ya. Li'annaha ta'ishu fil barri wal bahri, karena hidup di darat dan di laut. Ini ada tuyur. Kalau tuyur ma ini boleh dimakan dengan syarat disembelih, yang hidup di darat dan di air. Contohnya misalnya, ya, bebek, angsa itu kan bisa hidup di air, ya, ditenggelam ke air, biasa hidup di air juga. Tetapi yang seperti ini dengan syarat harus disembelih. Qala Ibnu Qudamah, kata Ibnu Qudamah, la na'lamu fihi khilafan, kami tidak mengetahui padanya ada perselisihan pendapat tentang diperbolehkannya. Jadi nggak ada perbedaan pendapat dalam hal diperbolehkannya burung-burung air, ya. Tuyurul ma ini, ya, burung-burung yang biasa hidup di air. Wastasna al ulama ta'irul qalq, ya, kecuali dikecualikan ini adalah ta'irul qalq, burung bangau, ya, li'annahu ya'kulu ta'abin wal khaba'is, karena burung bangau ini memakan, makanannya adalah ular dan juga makanan yang khabis, ya, maka itu dikecualikan. Nah, ini sebab dikecualikannya kenapa? Karena khabasuma ya'kul, jeleknya apa yang dimakan oleh hewan tersebut. Kalau yang dimakan hewan itu jelek, maka hewan tersebut menjadi khabis, ya, sehingga dilarang untuk dimakan. Qala An-Nawawi rahimahullah fil Majmu', ya. Imam An-Nawawi berkata di dalam Al-Majmu', ya, Al-Majmu' ini ada kitab hadis. Beliau menjelaskan Tairul ma'i kalbatti wal auzi wa nahwihima halalun, ya. Burung air seperti bebek, angsa dan yang semisalnya adalah halal. Wala yahillu maitatuhu, akan tetapi tidak dihalalkan bangkainya. Bila khilaf, tanpa kecuali, tanpa perbedaan pendapat. Jadi burung itu halal, tetapi kalau bangkainya tetap tidak diperbolehkan meskipun itu hidup di air, ya. Bal tushtaratu zakatuhu, bahkan disyaratkan untuk disembelih. Wa kadzalika ishtarata zakatu Ibnu Qudamah fil Mughni. Demikian pula Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menjelaskan tentang disyariatkannya penyembelihan untuk burung air, ya, burung yang hidup di air seperti bebek, angsa dan yang semisalnya. Nah, disyaratkan harus ada penyembelihan, ya, tidak boleh tanpa penyembelihan. Tidak seperti hewanul bahar yang lain seperti ikan, ya, tidak disyaratkan harus ada penyembelihan, ya. Boleh dimakan halal, ya, halal baik hidup ataupun matinya. Adapun tuyur ma, ya, kalau bangkai itu tidak diperbolehkan, ya. Kenapa? Harus ada penyembelihan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini penjelasan terakhir tentang hewanul bahri, hewan laut, ya. Jadi ini penjelasan terakhir kita tentang bab materi makanan. Kita simpulkan secara garis besar bahwa yang pertama tentang makanan halal atau haram ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Semua yang halal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dan semua yang haram juga telah dijelaskan di dalam nas Quran dan Sunnah, ya. Di antaranya ada yang secara jelas tegas di dalam nas Quran tentang pengharamannya, seperti misalnya adalah lahmul khinzir, kemudian darah, ya. Kemudian bangkai wal maitah, ya, bangkai. Kemudian juga di antara jenis bangkai di antaranya adalah munkhaniqah, ya, wal mauqudah wal mutaradiyah wan natihah, ya. Bangkai yang disebabkan karena dia kena pukulan benda tajam sehingga mati, benda tumpul kemudian mati. Kemudian juga bisa jadi karena jatuh dari tempat tinggi kemudian mati, bisa juga karena tercekik, ya, kemudian mati, bisa juga karena ditanduk oleh binatang lain kemudian mati,
bisa juga karena diburu oleh binatang lain, oleh binatang buas, binatang buruan, kemudian mati dan tidak sempat untuk disembelih, itu termasuk kategori al-maitah, ya. Ini jelas pengharamannya dengan nas Al-Qur'an. Kemudian ada hewan yang pengharamannya dengan nas hadis, ya. Contohnya difda, ya. Kemudian hewan yang dunab, ya, yang memiliki taring, wa makhlab, dan memiliki cakar. Karena sifatnya sebagai pemangsa, ini yang diharamkan, ya. Kemudian hewan yang makannya khabith, ya, yang khabasuma yaquluhu, yang jelek makanannya seperti jalalah, yang diharamkan dengan nas hadis. Kemudian juga ada humur ahli, ya, keledai peliharaan atau keledai negeri, keledai yang ada di kampung-kampung, yang di rumah-rumah, ya, yang biasanya digunakan untuk membawa beban barang, ya, untuk alat angkut transportasi, itu namanya keledai ahli, ya, atau keledai al-anasi, ya, keledai peliharaan, keledai jinak. Adapun humur al-wahshi, ya, keledai liar yang disebut dengan zebra, itu termasuk hewan yang diperbolehkan untuk dimakan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa keledai wahsy itu adalah innaha tu'matun at'amtumuhullah, ya, bahwa itu adalah makanan yang Allah berikan untuk kalian. Kemudian di antara hewan, banyak sekali hewan-hewan yang statusnya halal, ya, karena sebagaimana kaidah bahwa semua yang Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan tentang statusnya, maka dikembalikan kepada asalnya, yaitu hewan itu adalah halal, ya. Wa ma sakata anhu syari fahuwa halal. Apa yang syari Allah diam tidak menjelaskan, maka itu adalah halal. Itu adalah termasuk afiyah dari Allah, faqbalu afiyatahu, maka terimalah afiyahnya, dan itu sebagai bentuk anugerah rukhsah bagi kita semua, ya. Bayangkan coba kalau semua yang Allah tidak jelaskan itu tidak halal, ya, kita sulit, pasti itu membutuhkan untuk bertanya, ini halal atau tidak, ada dalilnya atau tidak. Maka lebih mudah lagi ketika mengatakan ketika tidak ada dalil, maka itu adalah hewan halal, ya. Ini tentang hewan darat. Kemudian yang kedua tentang hewan laut, atau hewan air. Hewan lain ini pada asalnya adalah halal, ya, sebagaimana disebutkan tentang laut, ya, al-hillu tahuru ma'hu al-hillu maitatu. Hewan laut itu adalah suci airnya dan halal bangkainya. Maka kalau bangkainya halal, berarti yang hidup apalagi halal, lebih halal lagi. Maka semua jenis hewan yang hidup di air adalah halal tanpa kecuali. Hanya satu saja yang dikecualikan, ya, yaitu katak. Hanya katak yang dikecualikan. Adapun selain itu maka dihalalkan. Kemudian ada satu jenis hewan yang hidup di laut dan hewan yang hidup di darat. Ya, kalau hewan yang hidup di dua jenis ini dikembalikan kepada asal kehidupannya. Jika asal hidupnya adalah di air, maka itu halal, ya. Seperti contohnya buaya, itu asalnya hidupnya di air, maka itu dihalalkan. Adapun yang dikecualikan hanya katak itu saja. Nah, ini saya kira penjelasan tentang berbagai jenis makanan yang halal dan haram sudah cukup jelas, ya, bagi kita. Kenapa kita diperintahkan untuk memakan yang halal? Karena pengaruh dari makanan yang halal itu luar biasa, ya, berpengaruh terhadap akhlak, ya, berpengaruh tetap ibadahnya seseorang, ya, diterima atau tidaknya juga pengaruh dari makanan yang dikonsumsinya, ya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui status makanan yang kita makan itu apakah halal atau haram. Jangan sampai ada makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis manabata min lahmin, ya, min syuhtin, ya, tidak ada daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram illan nar aula biha, kecuali neraka ini menjadi lebih utama baginya, ya, ancaman bagi orang yang memakan dari hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira ini penjelasan dari saya hari ini,
Dan insya Allah untuk Sabtu besok kita libur ya, libur hari tasyrik, tidak ada kegiatan pembelajaran. Untuk agenda Kamis depan insya Allah kita akan adakan ujian formatif pertama ya untuk materi fikih kelas 9 sampai hari ini. Materinya adalah dari mulai pertama sampai pembahasan hari ini insya Allah ta'ala. Untuk itu agar kalian mempersiapkan dengan sebaik-baiknya ya, materi yang telah dipelajari silakan dibaca kembali, materinya didengarkan kembali audionya, videonya silakan disimak ulang. Nah, ada hal-hal yang kurang jelas boleh ditanyakan melalui Classroom atau boleh juga melalui di grup Telegram kita ya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.